Saya izin share screen dulu untuk video profil ya, saya tayangkan sebagai pendahulu. Suaranya terdengar ya? Oke, baik, itu tadi pengantar untuk video profil Research Center Advanced Creative Networks dan beberapa kegiatan yang sudah kita kerjakan. Ini ada suara siapa ya? Oh, oke. Oke. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke ini ya, untuk pengenalan di secara PowerPoint-nya. Oke, nama Research Center-nya Advanced Creative Networks atau ACNet ya, teman-teman. Kebetulan untuk bidangnya sendiri di Cyber Physical Networks, Multimedia Application, dan nanti ada Machine Learning ya, Advanced atau Artificial Intelligence nanti. Ini filosofinya terkait dengan Creative Networks sendiri. Jadi Advanced Creative Network sendiri konsep awalnya adalah bicara terkait dengan beberapa bidang terkait dengan computing infrastructure, connected networks, kemudian adaptive networks, automation, control IoT, dan seterusnya ya, sampai computing infrastruktur untuk big data dan IoT. Kemudian ini adalah Renstra kami tahun 2020 sampai 2025 ya. Jadi memang di 3 tahun ini kami lebih fokus di bidang agriculture ya. Tadi sudah terlihat di video profile, memang fokus kami di precision agriculture teknologi ya. Memang
bidang-bidang yang memang strategis saat ini menjadi renstra atau prioritas riset nasional ya di Indonesia sendiri. Nah, ini bidang riset kami yang memang kami inisiasi di tahun 2021 ya. Meskipun namanya Precision Agriculture, ini adalah bidang fokusnya, tapi karena kita di Telyu sendiri kan memang fondasinya adalah di ICT, ya tentunya beberapa teknologi atau infrastruktur yang mendukung bidang agriculture ini sendiri gitu ya. Jadi ada IoT, ada robotics, ada machine learning gitu ya, ada drone, energi dan level aplikasi gitu ya. Jadi beberapa teknologi yang memang kita arahkan untuk mensupport ke bidang precision agriculture ini sendiri. Kemudian ini adalah mind map riset terkait dengan precision agriculture. Ya, jadi kalau teman-teman ini lihat, memang semuanya arahnya ke basicnya di fondasi Telyu ya. Jadi di ICT, jadi ada beberapa ini teknologi yang memang mensupport ke sana, IoT, machine learning, ada robotics, drone dan yang lainnya. Kemudian kita bisa kembangkan ke hidroponik gitu ya, misalnya untuk forecasting suhu misalnya dan seterusnya. Jadi untuk mendeteksi hama misalnya ada dengan drone dan seterusnya. Jadi ini beberapa. Kemudian beberapa kegiatan proyek kami yang saat ini memang sedang jalan di tempat riset center ini adalah pertama LPDP. LPDP ini kami dapatkan mulai tahun kemarin 2021 dan sampai tahun 2023 gitu ya. Jadi ada 3 tahun. Topiknya sama ke agriculture gitu ya, menggunakan beberapa teknologi tadi ya. Kemudian yang kedua, proyek ITDRI tahun 2021 kemarin, kebetulan kami yang inisiasi di Telyu proyek yang ini dengan kerjasama kolaborasi dengan PT Telkom Indonesia saat itu. Kemudian ada beberapa proyek yang lainnya didanai oleh DRPM Dikti. Ya skema PT-UPT yang biometrik, terus kemudian ada pengembangan sama di smart agriculture gitu ya. Kemudian tahun ini juga kita akan coba masuk ke beberapa proyek skema KTRK, kemudian ada pusat kolaborasi riset, kami juga nanti kolaborasi dengan teman-teman peneliti di BRIN gitu ya. Nanti kalau teman-teman tertarik gitu ya, kita bisa ke real kerjasama gitu ya dengan beberapa peneliti di luar Telyu dengan kementerian di BRIN, ya, di BPPT, di LIPI dan yang lainnya nanti. Topiknya itu tadi, jadi masih terkait dengan agriculture dan teknologi, supporting teknologi di sekitarnya gitu ya. Jadi ada IoT, ada menggunakan artificial intelligence dengan machine learning-nya misalnya dan seterusnya. Arahnya ke sana memang. Kemudian desain ya ini untuk conference-nya. Conference memang kita rencanakan tahun ini ada kegiatan conference di Turki yang kerjasama dengan University of Turkey nanti. Ya, selain itu memang untuk kegiatan riset di tempat kami juga nanti rencanakan memang ada startup juga ya. Jadi nanti startup yang memang dari hasil riset ini bisa produknya memang bisa ke arah hilirisasi atau komersialisasi hasil riset itu sendiri gitu. Nanti memang rencananya ke arah ke sana gitu ya. Nah, ini konsepnya untuk yang riset ini ya, untuk yang menggunakan teknologi IoT atau cyber physical networks. Jadi kami artinya menggunakan dari sisi networknya menggunakan
infrastruktur dari Telkom ya, LoRa dan Antares ya Telkom, meskipun nanti pengembangannya juga kami karena kalau kita bicara spot-spot pertanian sendiri tidak hanya coverage-nya tidak hanya terbatas dengan coverage-nya Telkom ya LoRa, karena memang banyak yang spot-spot yang memang tidak tercover. Nah, nanti kami akan coba kembangkan dengan infrastruktur di jaringan yang lainnya ya, misalnya dengan operator, misalnya dengan Telkomsel menggunakan coverage-nya 5G dan seterusnya. Baik, itu saja mungkin sedikit pengenalan dari kegiatan riset di tempat kami di Research Center Advanced Creative Networks dan beberapa proyek riset di dalamnya. Mungkin selanjutnya kita lebih banyak diskusi aja mungkin kali ya Pak Ari ya. Ya, boleh Pak. Ya. Silakan rekan-rekan. Teman-teman kalian. Biar kelihatan wajah kalian. Sudah pada siap-siap kok. Kalau tadi pagi-pagi kayaknya belum pada mandi Pak, jadi malu ngaktifin kamera. Nah, beberapa udah ke kantor kok, mereka kuliahnya sambil di kantor. Silakan nyalakan kamera. Tapi masih ada yang di kos-kosan pasti ya, masih ada yang di kamar, masih ada yang belum mati. Itu udah kodrat mahasiswa lah. Masih ada yang mager di. Malah tapi kalau S2 mager ya inilah. Kebangetan Pak ya. Oke Pak, mungkin saya buka pertanyaan buat teman-teman siapa yang karena tadi udah disampaikan beberapa area research yang sedang berjalan di RC AdNet ya, Advanced Creative Network, di AI, di agriculture, kemudian agriculture sendiri banyak areanya yang bisa di riset juga di sana. Kemarin kalau nggak salah ada juga yang areanya di sana. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Biasanya Roger yang suka nanya. Roger udah mandi, kameranya masih off. Oh, itu ada resen tuh di Martana, silakan di Martana. Ya Pak, pagi Pak, terima kasih atas penyampaian dan waktunya. Izin bertanya Pak, misalnya kita ingin untuk join di riset ini Pak, apakah ada persyaratan tertentu atau ada seleksinya Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak langsung. Ya, makasih Dima. Dima ini ikut kelas saya juga ini Pak Ari, pemodelan simulasi jaringan lanjut. Ya, kalau requirement untuk kegiatan riset project standar ya. Jadi kalau skill kompetensi kan saya yakin lah kalau teman-teman di S2 dan terutama teman-teman praktisi ya di industri kan mungkin sudah inilah gitu ya. Yang penting bagi kami adalah passion dan integritas ya. Integritas artinya kita sudah misalnya nanti teman-teman terlibat gitu ya, terlibat dengan satu proyek riset ya, memang harus ini gitu ya, harus selesai gitu sesuai dengan timeline gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau terkait dengan skill knowledge dan ini kan saya yakin lah gitu ya teman-teman juga bisa gitu ya ininya, apalagi kan backgroundnya dari praktisi ya, Dima kan dari Telkom ya, di Telkom misalnya. Nah ini kan memang sudah inilah gitu ya, sudah teruji gitu ya ininya, sudah proof lah gitu ininya sebagai inilah. Kalau ini sebenarnya lebih ke soft skill-nya ya, soft skill-nya artinya integritasnya gitu, sama komitmen untuk mengerjakan proyek risetnya gitu sesuai dengan timeline. Itu saja Dima mungkin. Mungkin Pak, saya yang bertanya duluan Pak untuk memberi pembukaan pertanyaan untuk proyek karena yang kemarin juga belum disampaikan. Jadi dalam menyusun tesis mereka kan rata-rata sekarang di semester 2 ya, target lulus semester 4. Dan harapannya ada yang bisa cum laude gitu.
Nah, apa aja yang timeline apa aja yang perlu mereka siapin mulai dari sekarang supaya tidak terlambat, supaya bisa lulus tepat waktu dan kalau bisa ngejar cum laude di semester 4. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi kalau pengen lulusnya di semester 4 ya, berarti artinya semester 2 atau bahkan semester 1 sudah membuat schedule ya. Jadi Mungkin sudah sesuai terlambat, target. Pak. Kalau semester 1 mereka udah terlambat, sekarang udah di semester 2 kan. Jadi mulai dari hari ini deh, mulai hari ini kira-kira apa yang disiapin? Anggap aja dari mereka yang masih 0, Pak. Masih 0, oke. Karena beberapa memang belum punya judul, Pak. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bicara riset ya, terutama untuk tesis itu supaya mempercepat atau akselerasi adalah passion kita. Tentukan passionnya di mana. Jadi misalnya saya tertarik di networks misalnya, di jaringan. Nah, saya pengen di bidang apa, misalnya di 5G atau bicara IoT atau yang lain. Tentukan kata kunci dulu sebenarnya. Risetnya kata kuncinya apa? Ini dulu saya diajarin waktu S3 dulu diajarin sama supervisor saya gitu. Jadi tentukan kata kuncinya apa kan gitu ya. Dulu saya waktu saya cerita pengalaman aja Pak Ari. Jadi waktu saya belum ini ya, masih seleksi mahasiswa S3, itu saya diminta bikin proposal riset S3. Saya nyiapin itu hampir 1 bulan saat itu. Sampai jam 1 pagi dan seterusnya. Jadi tiap selama 1 bulan tuh nyiapin proposal tuh banting ini ya, sampai 1 bulan karena saat itu masih di industri ya. Nah, 1 bulan sampai jam 1 pagi terus. Begitu saya presentasi saat itu, proposal saya ditolak gitu. Sakit hati nggak gitu ya. Jadi artinya kita udah nyiapin 1 bulan sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi nggak tidur gitu ini segala macam. Tapi begitu presentasi saat itu ditolak sama ini calon supervisor gitu ya. Nah, ini kan sakit hati banget gitu ya kita ya. Wah, ini nggak menghargai usaha kita gitu ya. Nah, artinya saya dapat pengalaman dari situ adalah beliau menyampaikan, Pak Doan, tentukan passion-nya dulu. Jadi Bapak ininya di mana gitu. Karena beliau melihat memang di situ saya mengumpulkan banyak referensi, banyak literatur dan yang lainnya. Cuma memang dilihat dari dari passion dan dari sisi akademisi, dari sisi akademik riset atau riset contribution-nya masih belum ini gitu ya, belum kena. Jadi artinya yang pertama, poin pertama adalah tentukan dulu passion-nya teman-teman di mana gitu ya. Nah, tentukan dulu keyword-nya apa kira-kira. Nah, saat itu saya begitu ditanya itu saya bingung gitu ya. Meskipun saya 1 bulan tuh udah nyiapin ini, tapi begitu Bapak ceritakan keyword dari riset Bapak apa yang ini. Nah, itu akhirnya saya bingung saat itu. Kira-kira mau kemana gitu ya. Jadi tentukan dulu kira-kira teman-teman arahnya risetnya kemana supaya memang akselerasi. Kalau sudah sesuai dengan passion, sesuai dengan ini kemungkinan lebih cepat gitu ya akselerasi gitu ya. Meskipun nanti teman-teman misalnya masuk ke riset center atau ke mana misalnya ke kelompok keahlian misalnya ke KK, tapi kalau passionnya nggak di situ kayaknya nggak akan ini ya. Jadi itu yang pertama itu. Terus kemudian keyword sudah dapat, baru cari literatur ya. Kan sekarang banyak di IEEE Explore gitu ya, cari keywordnya apa, beberapa penelitian terkait papernya. Jadi baru dari situ bikin mind map risetnya. Kira-kira riset ini sudah arahnya kemana gitu ininya. Nah itu saya pikir perlu waktu 1-2 bulan lah gitu untuk mengolah itu ya. Jadi timelinenya berangkat dari situ. Baru setelah itu ketika sudah tahu arah risetnya kemana, kemudian kontribusi risetnya kira-kira mau kemana, jadi tentukan ininya ya. Jadi keyword itu juga cukup penting gitu ya ininya ya. Jadi
cari paper-paper atau penelitian terkait 5 tahun ke belakang ya, jadi yang terbaru. Jadi ini yang tentunya apa namanya riset teman-teman ini enggak apa namanya terbaru gitu ya. Jadi terkait dengan kontribusi risetnya, riset saat ini ke arah kemana. Jadi bisa jadi gini, risetnya dikerjakan 2016, tapi 5 tahun ke belakang ini nggak ada yang ngerjain gitu. Nah, berarti kan ada something wrong gitu di risetnya. Jadi orang berarti sudah banyak yang berhenti di ini, berarti riset ini sudah nggak visible gitu untuk dikerjakan. Itu yang memang perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan achievement tadi misalnya dikerjakan dua semester, ini tentunya teman-teman harus membuat perencanaan secara detail. Jangan sampai teman-teman memilih riset yang ternyata dikerjakan nggak cukup waktunya, cuma dua semester misalnya ya. Jadi misalnya ternyata risetnya bisa dikerjakan 3 semester. Nah ini kan nanti ini juga ya. Jadi itu. Nah ini tentunya teman-teman harus bisa membedakan antara riset dan project ya. Kalau project kan project riset ini kan ini ya apa namanya waktunya mungkin cukup panjang gitu ininya ya. Jadi nanti teman-teman harus misalnya nanti ikut terlibat dengan project riset harus masuk ke mana bagian mana gitu ininya. Jadi targetnya harus 2 semester selesai gitu ya. Jadi harus bikin roadmap dulu gitu ya. Roadmap risetnya apa? Yang kedua adalah tentukan roadmapnya ya atau schedule-nya. Saya mau bagian ini misalnya di bagian misalnya tadi kan ada mind map riset tadi ya saya ceritakan ya. Jadi di bagian mana kira-kira di situ. Jadi turunan dari keyword tadi, keyword risetnya. Turunannya apa? Pohon risetnya apa di bawah itu apa kira-kira? Nah, tentukan itu. Nah, baru situ. Ya. Tadi menyebutkan project riset dan riset, bisa disampaikan perbedaannya mungkin, Pak? Ya. Kalau project riset ini yang saya kerjakan. Jadi project riset itu biasanya long term ya. Jadi ya, misalnya 3 tahun gitu ya, 3 tahun atau 2 tahun misalnya. Nah, tentunya di project riset itu kan ada roadmap riset. Ada roadmap riset dari ini ya. Ini kita cerita di misalnya di ini. Nah, roadmap riset itu kan teman-teman bisa lihat tuh roadmap risetnya misalnya ikut di project riset saya misalnya. Nah, tentunya akan melihat nih dari roadmap risetnya saya mau mengambil yang 1 tahun ini misalnya ini. Nah, ambil aja itu bagian kecil dari pekerjaan ini project risetnya. Jadi artinya project riset itu lebih ke arah apa namanya pekerjaan dari dari 0 sampai misalnya sampai 3 tahun misalnya selesai. Nah, risetnya sendiri adalah bagian-bagian dari itu, dari roadmap-nya sendiri, gitu ya. Itu Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Doan. Kita koma dulu. Roger sudah angkat tangan. Silakan Roger bertanya. Ya, baik Pak, terima kasih. Roger ini ininya siapa? Roger Danwarta kan? Bukan Pak. Jauh. Beda ini Pak, beda keluarga. Oh, beda keluarga. Kirain masih satu keluarga. Ya, mau bertanya Pak, ada 2 pertanyaan sebenarnya dari saya. Tadi kan disampaikan untuk riset tesisnya ya, itu baiknya sesuai passion. Nah, kalau saya sendiri background lebih ke programming gitu dan juga lebih condong ke machine learning sih sekarang gitu ya. Gitu. Yeah. Nah, cuman peminatan saya RMT gitu ya, Regulation and Management. Nah, untuk dari Bapak-bapak dosen sendiri apakah ada mungkin tahu ada peraturan untuk misalnya RMT itu tidak boleh machine learning gitu, atau misalkan boleh-boleh saja, sah-sah saja machine learning, yang penting sesuai dengan aturan, yaitu harus publikasi paper dulu dan semacamnya gitu. Itu pertanyaan pertama saya gitu. Terus yang pertanyaan kedua, apabila tesis kita, riset atau tesis kita itu based on sebuah studi kasus khusus dari mitra gitu. Mitra ini bisa berupa ya perusahaan yang sudah ada gitu ya, atau dari pemerintah semacam itu gitu.
apakah itu menjadi nilai plus saat nanti tesis gitu ya, dalam artian tesis kita bukan hanya publikasi jurnal tapi juga memang ada berdampak sesuai dengan kebutuhan mitra tertentu gitu. Nah, itu aja Pak pertanyaan dari saya, 2 itu. Terima kasih Pak. Oke, Langsung Pak langsung Doan. jawab Pak Ari. Ya, silakan Pak Doan. Lupa lagi tadi. Pertanyaan pertama apa tadi? Sama RMT, boleh Oh, enggak? RMT. Oke. Nah, Nah, ini ya sebenarnya yang jadi ini pertanyaan klasik teman-teman mahasiswa di S2 ini. Jadi ini sering ditanyakan juga ke saya ya. Jadi ada namanya tembok gitu ya, ada pembatas ini. Sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi ini bahkan sudah terjadi di bimbingannya Pak Khairul saat itu. Ya Pak Khairul, saya tuh ingat tuh ada bimbingannya Pak Khairul. Kebetulan saya yang uji saat itu ya. Jadi awalnya bimbingannya Pak Khairul tuh di peminatan RMT, ya RMT. Ya, nah, cuma sama Pak Khairul memang dikasih judul topik yang ke arah wireless ya, wireless communication. Jadi ke 5G saat itu. Ya, anaknya sendiri saya tahu gitu ya, S1-nya karena S1 dulu mahasiswa saya dan memang saya tahu itu ya ininya ya secara akademiknya seperti apa gitu ya. Terus dia memang ngambil di jurusan RMT, tapi tesisnya saat itu sangat di luar RMT gitu. Jadi teman-teman bayangkan kalau ini di manajemen regulasi, tapi di bawah ditarik lebih banyak ke wireless communication, bahkan tidak ada masuk aspek RMT-nya sama sekali, sudah bicara MATLAB, bicara matematisnya gitu, formulanya dan yang lainnya gitu ya. Dan itu tidak ada masalah gitu ya. Dan itu sudah ini dan lulus gitu. Anaknya sudah lulus saat ini. Gitu. Dan bahkan mau publish di Q1 kemarin saat itu. Tapi kayaknya nggak tuntas ya saat itu ya. Memang ini belum ini karena constraint waktu juga. Jadi poinnya adalah tidak ada masalah gitu ya. Topik tesis yang teman-teman ambil misalnya ini nanti toh akan di luar dari peminatan, sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi antara ini ya. Nah, saya nggak tahu di prodi ini seperti apa ininya ya untuk mata kuliahnya. Mungkin kalau mata kuliah tetap mengikuti dari jalur RMT ya nanti ininya. Cuma untuk risetnya sendiri saat itu yang case-nya Pak Khairul sebenarnya nggak bisa di luar ini peminatan begitu ininya. Ya, jadi lanjutkan saja kalau memang passion-nya adalah di machine learning misalnya. Dan ini terjadi juga ya di mahasiswa saya saat itu ya. Jadi dia peminatannya RMT ya. Nah, tapi tesisnya memang saya lihat susah gitu ya masuk ke RMT ya, karena bahkan waktu seminar proposal, waktu pemantauan dia mencoba bahkan mencari-cari gitu gimana caranya supaya bisa masuk ke aspek manajemennya, ke regulasinya gimana. Tapi kalau memang nggak ada keterkaitan sama sekali kan susah gitu ininya. Ya. Jadi kalau memang ininya lebih nyaman di di aspek engineering-nya ya lanjutkan saja kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau nggak ini bahkan nanti malah susah sendiri gitu ya, nyari gimana ya aspek manajemennya, regulasinya harus seperti apa ininya. Nah, itu ya. Jadi artinya lanjutkan aja menurut saya kalau memang ini di engineering-nya ngapain harus mencari-cari sesuatu yang di luar ini gitu. Itu sih kalau menurut saya. Terus yang kedua tadi saya ini ya masih yang sebelumnya tadi passion. Kalau sudah ini teman-teman harus segera publikasi ya. Jadi ide atau kontribusi riset teman-teman tadi terkait dengan timeline ya supaya memang firm atau proof itu adalah kontribusi riset teman-teman, segera publikasi bentuknya conference atau bentuk jurnal atau yang lainnya, artinya
supaya memang tidak diakui sebagai ide orang lain gitu. Ini penting juga nanti tahapan dari pekerjaan tesis atau riset ini juga penting juga ke sana. Itu tambahan. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi ya? Perihal mitra Pak. ya, tadi mitra ya. Ya. Nah, ya. Gini, kalau terkait dengan kontribusi riset ya, sebenarnya saya juga ada bimbingan mahasiswa dari kementerian, Kemendagri saat itu. Jadi dia bikin topik riset yang memang sesuai dengan pekerjaannya saat ini gitu ya. Dia bikin aspek security di EKTP ya, karena di Kemendagri. Nah, itu. Waktu pemantauan 1, pemantauan 2 ditanya memang dari sisi akademis kontribusi risetnya agak kurang gitu ya. Bahkan dia untuk menulis tulisan buku tesisnya atau laporannya kurang. Tapi secara kontribusi riset di sisi pekerjaannya itu banyak gitu ya. Jadi termasuk tadi mitra dan yang lainnya. Jadi kalau saya melihatnya gini, kontribusi riset itu bisa di sisi akademis. Nah, ini contohnya kontribusi riset di sisi akademis tadi. Teman-teman membuat sebuah summary ya dari beberapa penelitian terkait sebelumnya, misalnya ada 10 paper misalnya di situ, paper 1 sudah membahas sampai mana, terus apa yang belum dilakukan sampai paper 10. Nah, itu menjadi kontribusi riset teman-teman dari sisi akademis. Nah, kalau dari sisi di luar akademis, misalnya di kerjaan di industri atau di kementerian misalnya, itu bisa dari bagian pekerjaan teman-teman. Kira-kira hasil riset ini ketika misalnya termasuk mitra tadi, ya misalnya mitra teman-teman kerja di Telkom misalnya, nanti risetnya berhubungan dengan proyek Telkom yang dengan mitra misalnya. Nah, itu bisa bagian dari kontribusi riset nanti ya. Jadi kontribusi riset dari teman-teman yang nanti memang berdampak dari hasil pekerjaan itu berdampak terhadap perusahaan itu. Nah, apakah mitra ini, menjawab pertanyaan tadi, apakah mitra ini menjadi poin plus? Ya tergantung ini kontribusi risetnya atau kontribusi risetnya apakah memang ini enggak gitu, signifikan enggak gitu ininya. Sebenarnya kalau tanpa mitra pun kontribusi risetnya juga sudah kelihatan dan sangat signifikan, juga enggak ada masalah gitu ya tanpa mitra pun gitu. Dengan mitra apalagi, misalnya kalau dengan mitra lebih bagus lagi ya bisa dilakukan dengan mitra. Jadi tidak harus misalnya harus dengan mitra atau tanpa mitra itu tadi. Yang penting adalah di sini poinnya adalah kegiatan atau aktivitas riset teman-teman atau dalam hal ini tesis teman-teman itu adalah memiliki dampak atau kontribusi riset ya, baik dari sisi akademis maupun dari sisi pekerjaan di industri terhadap perusahaan. Tentunya kalau kontribusi terhadap perusahaan itu harus ditentukan parameternya gitu ya. Parameternya apa aja sehingga nanti akan berdampak signifikan terhadap pekerjaan begitu dari sisi perusahaannya begitu. Itu Pak Ari yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Doan. Roger, cukup clear? Cukup clear Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kalau tambahan mungkin untuk yang RMT tadi saya sudah konfirmasi dengan Kaprodinya bahwa hanya sebatas RMT boleh, tapi enggak selalu ya. RMT boleh hanya sebatas regulasi manajemennya dijadikan tinjauan pustaka dasar untuk mengerjakannya. Konten teknisnya tetap minimal ada 60%, berarti 100% juga boleh. Jadi tinjauan pustaka untuk dasar dari pengerjaan secara teknisnya. Jadi regulasi aja diulas sedikit gitu ya sebagai dasar perancangan misalnya, itu boleh. Oke, selanjutnya dari Fajrul, silakan Fajrul. Iya Pak, sebelumnya izin off cam Pak, ini HP saya lagi lowbat. Oke. Lewat HP soalnya. Oke. Izin bertanya Pak, tadi salah satu pertanyaan udah diwakilkan dari Mas Roger ya untuk RMT tadi Pak.
Yang saya ingin pertanyakan Pak, untuk peminatan di EdsiNet ini sendiri, saya lihat kan tadi di presentasi Bapak di 2022 ini lebih ke IoT for Industrial Protocol ya Pak ya? Saya lihat. Terus di IoT for Agriculture Monitoring System. Kebetulan saya ada minat juga Pak di agriculture. Dan basic saya ada juga untuk di IoT dan sistem informasi Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan di bidang hidroponik, apakah dari EdsiNet ini sendiri ada ini nggak Pak? Apa mungkin topik yang udah ada tapi ini apa orangnya belum ada gitu yang ngerjain, mungkin seperti itu Pak. Silakan Oke. Pak Ran, langsung. Ya. Ya, makasih Mas Fajrul. Fajrul ini dari mana? Dari industri atau murni ini? Sebenarnya sih saya pernah nyoba Pak berjualan hidroponik, tapi skala rumahan seperti itu. Gitu Pak. Ya, oke. Tadi mungkin bisa dilihat ya di mind map ini ya, di mind map RC tadi. Mungkin saya tampilkan lagi kali ya. Silakan. Nah ini ya di mind map ini bisa dilihat ya. Salah satu mind map precision agriculture teknologi kan masuk hidroponik ya sebenarnya ya. Jadi hidroponik sendiri sudah di beberapa ini ya, beberapa topik terkait dengan hidroponik itu sudah dikerjakan oleh dan sedang dikerjakan ya oleh mahasiswa di S1 saat ini ya. Saat ini dan beberapa memang ini. Nah, memang rencana memang tahun ini kita akan arahkan juga salah satu ininya ke hidroponik ya. Hidroponik karena memang kemarin masukan dari beberapa reviewer ya, reviewer terhadap proyek kami di LPDP atau yang lainnya itu juga masukannya coba bisa dikembangkan teknologi sistemnya terhadap tanaman hidroponik ya, karena memang untuk lingkungan apa namanya urban ya di megapolitan di Jakarta dengan misalnya lahan terbatas gitu ya, kayak hidroponik ini kan memang untuk mengatasi salah satu solusi dari keterbatasan lahan ya, keterbatasan lahan ya. Jadi artinya memang beberapa di kota-kota besar apa namanya hidroponik ini kan cukup tumbuh subur ya. Ya makanya di Bandung pun juga ini ya. Nah makanya di beberapa masukan ya dari reviewer kemarin rekomendasinya juga arahnya nanti bisa dikembangkan ke arah hidroponik, dan memang tahun ini sendiri memang dari kami artinya akan mencoba masuk ke sana ya pengembangannya. Ya tentunya pengembangannya dari beberapa yang memang sedang dikerjakan oleh teman-teman di S1. Nah, kalau misalnya Fajrul ini ya berarti nanti masuk di tim ini apa namanya di mahasiswa S2 ya, tentunya akan berbeda ininya untuk topik ininya, jadi pengembangan sifatnya nanti bisa pengembangan dari apa namanya sistem untuk hidroponik sendiri begitu. Itu yang bisa ini ya Fajrulnya. Terkait dengan skill kompetensinya tadi bicara sistem informasi, bicara IoT yang memang nanti bisa untuk mensupport ya terkait dengan apa namanya topik riset dari pengembangan yang kita akan kerjakan sendiri gitu ya. Jadi itu. Target lulusnya sampai berapa semester? Jadi saya bisa apa namanya mengukur gitu ya. Ya seperti biasa Pak, paling 2 tahun ya Pak ya, atau kalau bisa juga 1,5. Kayaknya nggak kejar ya 1,5, jadi mungkin 2 tahun Pak.
Jadi Ya, 2 tahun. Artinya punya waktu 2 semester ya. Punya waktu 2 semester untuk ini ya. Ya. Oke, nanti kita coba rencanakan ya, Fajrul ya, kalau memang ini nanti. Nanti silakan Pak Fajrul langsung kontak sama Pak Doan. Nanti kontaknya bisa diminta dari Pak Doan, bisa chat nomor Bapak Iya, di chat kolom chat kita sehingga bisa dikontak. Sebenarnya kalau topik tadi banyak sekali ya, topik walaupun di area yang sama, topik antara satu mahasiswa bisa berbeda. Nanti tinggal pembimbingnya mengarahkan berbeda, jadi aman aja. Jadi silakan kontak langsung dengan Pak Doan. Silakan, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan tentang topik-topik riset di RC? Atau tentang lainnya? Atau selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak, dari saya. Misalnya, topik tadi sudah dicari, judul sudah dapat sesuai passion, kemudian pembimbing juga udah dapat di semester ini atau bahkan sebelum UTS sudah dapat nih. Ini untuk yang step lebih lanjut. Selanjutnya tahapan pengerjaan proyek penelitian. Penelitiannya aja, risetnya aja untuk tesisnya saja misalnya. Kira-kira kalau tadi Fajrul pengen ngejar di semester ketiga udah lulus, atau lah sampai semester 4 lah. Kira-kira apa yang harus dikerjakan dan bagaimana proses pengerjaannya supaya bisa tercapai di semester 3 selesai gitu. Paling lambat semester 4 selesai. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Sekarang kan di Prodi sendiri sudah cukup bagus ya sistemnya. Jadi ada seminar proposal gitu ya, ada seminar proposal, kemudian ada pemantauan 1, pemantauan 2, sidang tesis ya. Bahkan pemantauan itu cukup ada yang cukup 1 kali ya. Jadi rekomendasi dari pembimbing. Nah, kita ikutin aja. Jadi dari Prodi sudah buat sudah buat SOP yang sudah cukup bagus menurut saya. Nah, sekarang tinggal di ini aja dengan pembimbingnya misalnya ya. Tentukan aja misalnya Pak, target saya dari tesis ini misalnya ini terkait dengan detail teknis pelaksanaan tesis ya, aktivitas tesisnya. Nah, nanti ditentukan aja ya, diskusikan dengan pembimbingnya nanti misalnya Fajrul mau bicara IoT hidroponik misalnya ya, misalnya untuk monitoring sistem hidroponik di sana. Nah, bagian misalnya targetnya semester 3 misalnya, 1 semester itu di bagian mana, misalnya ada progres misalnya 50-60% dari pekerjaan itu. Ya contohnya kita diskusikan kira-kira 50-60% itu sampai tahapan mana misalnya. Ya, jadi misalnya pengerjaan dari alatnya, misalnya dari sisi alat untuk monitoring tanaman hidroponiknya sudah selesai, misalnya untuk bisa sampai dimonitoring keluar hasilnya misalnya, atau bisa sampai ke QoS-nya misalnya untuk analisis. Nah, itu sudah kita anggap misalnya 60%. Nah, itu di semester pertama misalnya. Nah, itu silakan aja bisa masuk ke pemantauan 1. Nah, ini teknis. Nah, baru nanti misalnya di tengah semester, di semester 4 misalnya, itu ada progres, kan biasanya ada masukan ya dari pemantauan 1, ditambahkan ini, misalnya ada tambahan dari penguji misalnya kinerjanya QoS-nya ditambahkan ini untuk analisisnya. Nah, itu bisa menjadi target selanjutnya ya, 20% misalnya atau 80% bisa untuk masuk di pemantauan 2, atau bisa langsung misalnya ke sidang tesis. Nah, sidang tesis ini sebelum ke sana paling nggak minimal tadi hasil pekerjaannya sudah bisa terpublish gitu ya, atau disubmit gitu ya, disubmit ke paper misalnya conference atau ke jurnal atau yang lainnya. Jadi artinya memang dari pekerjaan tesis atau aktivitas riset ini memang sudah diverifikasi, divalidasi oleh orang lain gitu, yang kalau misalnya sudah accepted berarti artinya ini sudah diakui gitu ya, sudah diakui terkait dengan kontribusi risetnya atau yang lainnya gitu. Jadi Pak Ari, artinya kalau bicara aktivitas riset tentunya kan dibicarakan dengan pembimbingnya sudah sampai tahapan mana misalnya. Jadi tadi tahapannya itu tadi misalnya 50% atau 60% dari kegiatan risetnya baru
nanti ada publish, misalnya publish paper harus submit paper gitu ya untuk ini, kemudian baru kita masuk ke tahapan selanjutnya pemantauan 2 atau baru bisa ke sidang tesis. Itu mungkin Pak Ari dari saya. Oke, terima kasih Pak Doan. Itu proses yang harus kalian jalanin. Tentu saja komitmen disiplin waktu Pak ya. Untuk Ya, kerjain betul, ya. disiplin waktu Pak Ari. Nggak bakalan selesai kalau cuma diliatin aja atau direnungkan. Iya, Nggak dikerjain ya. Ya, ini saya sedikit cerita Pak Ari, dulu waktu S3 itu saya dari semester 1 udah ditarget jurnal gitu ya, paper jurnal ini sama, dan itu saya agak shock juga gitu ya, semester 1 harus ini supaya bisa maju ini, terus semester berikut tiap semester gitu ya ditarget harus artinya kalau bicara ini kan bicara kontribusi riset, kalau di S3 kan novelty ya, bicara ini artinya saya belajar gini, artinya riset kita, ide kita itu kadang orang lain juga berpikiran gitu ya, berpikiran ide kita kan sekarang S2 itu kan dituntut ada kontribusi riset atau state of the art ya, jadi artinya ada sedikit lah gitu dari kira-kira kontribusi riset teman-teman tuh di bagian mananya. Nah itu kan paling enggak harus terverifikasi atau tervalidasi dari submit paper tadi gitu ya itunya. Nah itu yang memang nanti teman-teman bisa arahnya ke sana gitu ininya. Bahkan sekarang kan harus accepted ya Bang di S2 ya. Itu jadi itu memang. Oke. Mungkin sedikit lagi Pak, perbedaan tesis sama disertasi supaya mereka nggak merasa tesisnya akan jadi berat seberat disertasi gitu Pak. Ya, ya kemarin saya interview di S3 Informatika ya saat itu ya. Bahkan saya ada bimbingan juga di S3 Informatika. Bahkan di level S3 itu kemarin waktu kita interview dengan Kaprodinya juga, itu bicara mereka menyebutnya juga bukan novelty sebenarnya di ini ya, bukan ini, lebih tepatnya kontribusi riset ya, kontribusi riset atau state of the art gitu ya. Kalau novelty kebaruan kan cukup ini ya, cakupannya ini ya. Nah, bedanya apa antara tesis dan disertasi? Kontribusi riset terkait dengan kontribusi riset. Kalau tesis itu kontribusi risetnya kontribusi riset itu kan mencari tadi awalnya kan kita membuat ringkasan ya, keyword atau ini tadi riset kita masukkan di IEEE Explore misalnya atau di database Science Direct dan yang lainnya, kita cari beberapa penelitian terkait sebelumnya, kita bikin summary ringkasan misalnya. Nah baru nanti kita bisa tahu peluang riset dari kita itu di sini gitu ya. Nah, itulah yang menjadi kontribusi riset kita. Nah, bedanya apa antara tesis dan disertasi? Nah, kalau tesis itu proporsinya tidak terlalu enggak terlalu besar gitu ya untuk kontribusi riset 30 sampai 50% saya pikir sudah ini. Kalau disertasi itu sudah ini ya, memang harus lebih dalam dan harus lebih banyak gitu ya porsinya ya untuk kontribusi riset misalnya sampai 80% misalnya atau ini. Jadi kalau diukurnya di sana antara tesis dan disertasi ya. Jadi kalau tingkatannya gitu kan, kalau dulu teman-teman mengerjakan tugas akhir. Nah, tugas akhir kan sifatnya hanya mencoba dari yang sudah ada, kita bisa simulasikan, kita bikin parameter yang berbeda, selesai gitu ya tugas akhir seperti itu. Nah, kalau tesis kan nggak gitu ya. Tesis kita mencoba metode yang atau algoritma yang sudah dikerjakan seperti ini. Nah, kita mencoba peluangnya, algoritma atau metode itu kita coba modifikasi sedikit, misalnya di parameter apanya misalnya atau ininya, sehingga ada improvement di situ. QoS-nya misalnya ada delay-nya, misalnya delay-nya kita ini ya, kita jadi algoritmanya yang kita buat delay-nya akan lebih kecil misalnya. Nah, itu kontribusi riset ya, itu sudah bisa diakuin gitu ya untuk tesisnya. Kalau disertasi mungkin skopnya lebih luas lagi, tidak hanya seperti itu. Jadi tidak hanya modifikasi itu, cuma kalau di disertasi harus ada proof of concept-nya. Jadi ada selain modifikasi
disimulasikan ada misalnya dengan analisis matematisnya gitu ya misalnya itu. Nah, jadi ada additional di sana, ada proof of concept di disertasi. Kalau tesis ya tadi hanya cukup untuk membuktikan, mensimulasikan dari algoritma yang kita propose gitu ya, yang kita ini meskipun sedikit gitu ya, kita modifikasi parameter hanya di bagian apanya gitu misalnya, itu bisa ini. Itu Pak Ari mungkin dari saya. Oke, Pak Doan, terima kasih. Mudah-mudahan mencerahkan buat teman-teman supaya jangan kepikiran tesis itu seberat S3 ya, disertasi ya. Terus kalau kalian udah berhasil menulis sampai ke jurnal internasional, berarti kalian sudah memenuhi syarat untuk lulus S3 gitu. Jadi jangan mikir yang terlalu berat, yang simpel-simpel aja untuk tesis, apalagi waktu pengerjaan tesis lebih singkat daripada disertasi. Nah, kalau tesis ini kalian mungkin 1 semester, 2 semester harus sudah selesai gitu. Betul. Jadi sama levelnya seperti TA, cuman lebih advance di sana untuk kontribusi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya juga, Pak, berkaitan dengan pelaksanaan untuk penelitian ya. Kira-kira misalnya kayak Fajrul ini pengen lulus semester depan. Setelah semester ini udah menentukan arah tujuan mau riset di mana, proposal selesai. Kira-kira effort yang harus dilakukan sampai bisa selesai di akhir semester itu kira-kira perlu berapa man hours atau berapa jam sehari dia harus konsen ngerjain atau bagaimana? Sekarang kan di S2 ada residensi ya, residensi artinya kalau memang targetnya semester depan atau ini, bahkan ada ini ya, ada kawan juga kemarin nge-WA, saya semester 3 harus lulus ini. Ya harus residensi mau nggak mau gitu. Ya, jadi artinya fokus di situ ya, kita tiap hari paling nggak 6-7 jam itu ya kita mikirin tesis gitu ya. Kalau nggak residensi khawatir kita terganggu ya, terganggu dengan aktivitas lainnya ya. Jadi itu juga. Jadi artinya ya fokus saja, fokus di ini di residensi kita ini apa namanya dari pekerjaan tesisnya ini, karena ya itu akan berbeda ya, karena kalau kita residensi kan environment-nya ini kembali lagi ya, lingkungannya kita akan terbawa, teman-temannya juga pasti ya ngomong ininya diskusinya ya bicara tesis gitu ya. Kalau kita nggak residensi keluar misalnya di pekerjaan ya bicara pekerjaan, nanti kan kita lupa lagi, oh tesis kita udah sampai mana ininya ya, sudah sampai ini ya. Itu jadi kalau residensi misalnya Senin sampai Jumat kita itu ya kita fokus di situ, nyari ini di situ, paper di situ dan yang lainnya gitu ininya. Jadi saran saya itu, jadi supaya fokus, memang kita mau ngejar misalnya 3 semester atau 4 semester ya udah fokus di situ. Kuncinya itu sebenarnya nggak ini ya. Jadi itu Pak Ari. Iya, kuncinya meluangkan waktu, mendisiplinkan untuk waktu kerjanya, untuk risetnya ya. Iya. Kalau bisa residen supaya fokus mengerjakan. Cuman memang akan terkendala buat mereka yang sambil kerja. Di beberapa di kelas saya tuh banyak yang kerja, macam-macam kerjanya. Cuman ya kembali minimal adalah disiplin waktu, tiap hari meluangkan waktu beberapa jam untuk mengerjakan gitu. Kecuali semakin sedikit waktu yang untuk dikerjakan, untuk mengerjakan, maka semakin panjang selesainya gitu kan Pak ya. Iya, betul. Kalau sehari cuma bisa 1-2 jam ya berarti akan banyak waktu yang dibutuhkan lebih lama lagi, mungkin 2 semester gitu ya. Tapi kalau sehari bisa 8 jam fokus, bisa 1 semester selesai gitu. Gitu kan Pak Doan? Oke. Iya, betul Pak Ari. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi dengan Pak Doan. Yuk silakan Arif. Izin bertanya Pak dengan Arif Rosi. Izin bertanya Pak Doan, saya tertarik dengan program residensi tersebut Pak. Kira-kira mekanismenya seperti apa? Apakah ada prerequisite untuk melaksanakan residensi tersebut, dan apakah ada minimal hari atau tiap hari gitu, misalkan
kami jadwalkan misalnya dalam seminggu kita 2 hari untuk melakukan residensi tapi full day gitu. Apakah bisa mekanisme seperti itu atau seperti apa Pak Doan? Terima kasih. Oke, makasih Kang Arif Profesi. Kang Arif ini kawan seangkatan saya Pak Ari. Oh gitu. S1-nya maksudnya. Tapi beliau ini lebih banyak di industri. Kok mantul ya? Nggak ada yang fit. Feedback. Oh ini. Oke, ya. Sudah. Kalau untuk residensi, ya setahu saya di Prodi memang itu fasilitas dari Prodi untuk mahasiswa S2. Ya selama ini kan memang disediakan ada ruang khusus yang di gedung Pascasarjana S2 itu ada ruang residensi untuk elektro sama informatika sebelahnya kalau nggak salah. Nah, prosedurnya sendiri silakan aja langsung ke admin ya, admin S2 ke prodi. Ini aja. Jadi langsung saya pengen residensi, mungkin di situ diatur jadwalnya. Saya nggak tahu ini ya teknisnya, nanti mungkin langsung ke prodi aja Kang Arif. Jadi artinya silakan ke sana untuk termasuk pengaturan jadwalnya ya. Jadwalnya apakah tiap hari Senin sampai Jumat atau 2 hari full day atau seperti apa ya, nanti silakan tinggal dibicarakan aja dengan prodi gitu ya, di admin prodi di sana gitu ya. Setahu saya kalau ruangannya masih cukup available karena kan di sana disediakan komputer ya, ada komputer, ada PC yang ini, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lainnya, misalnya ada TV dan yang lainnya kan. Jadi sepanjang ruangannya masih bisa menampung ya nggak ada masalah sebenarnya gitu. Itu aja. Tapi secara teknisnya silakan ditanyakan gitu ke prodi ya. Yang bisa ini kan yang ngatur jadwal segala macam mungkin dari prodi S2 gitu. Oke. Ya, ruang residensi S2 tuh disediain. Kalau zamannya sekarang kayaknya banyak kosongnya, jadi datang aja ke sana. Kalau kunci ada di admin, tinggal minta aja. Aman lah untuk ruang. Tapi ada yang lebih lagi, kalau itu kumpul-kumpul sesama kalian ya, yang sesama S2. Kalau di dosennya masing-masing, di RC, di lab, itu punya ruang riset sendiri, ruang untuk si mahasiswa yang sedang TA atau tesis untuk ngerjain bareng di sana, itu juga ada. Di RC Pak Doan juga ada kan Pak ya? Ruang buat nongkrongnya mahasiswa, bukan nongkrong ya, untuk kerja, ruang kerja, bisa memanfaatkan ruang kerja yang ada di RC juga. Ya boleh, nanti ini bisa kita sediakan. Ya biasanya ada di setiap kakak, di setiap prodi ada, jadi sesuai dengan pembimbingnya nanti residensinya di mana. Cuman kalau untuk ruang fokus, kalau kalian pengen fokus, minimal ada di ruang residensinya S2. Ya Arif ya, aman berarti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rekan-rekan silakan, mumpung masih ada waktu. Kayaknya sudah cukup clear semua ya. Ya, ada beberapa benefit yang bisa kalian manfaatkan dari pemilihan pembimbing, yaitu pembimbing, ada beberapa pembimbing yang punya dana penelitian, sehingga penelitian kalian akan disupport, butuh alat apa aja akan diberikan gitu ya, sebatas dana penelitiannya atau tesis kalian sesuai dengan roadmap penelitian tersebut atau tidak. Kemudian beberapa dosen pembimbing juga memiliki fasilitas ruang risetnya. Khusus di RC pasti ada ruang risetnya, di beberapa lab ada ruang risetnya, sehingga bisa ngecamp di sana supaya bisa ngerjain fokus bersama, karena sesuai riset area yang sama. Jadi serumpun. Kalau di ruang residence nanti yang risetnya areanya berbeda-beda. Tapi minimal environment-nya dapat sama-sama semangat untuk menyelesaikan tesis dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian saya mau menyimpulkan tentang kata passion dari Pak Doan. Passion itu bisa saya simpulkan
kalian disesuaikan dengan minat, tapi juga bakat. Jadi kemampuan kalian, skill kalian yang sudah punya, itu kalau bisa sesuai dengan tesisnya. Supaya kalian waktu belajarnya tidak lama. Jadi tinggal ngerjainnya. Enaknya kalau passionnya itu di-match-kan dengan project risetnya calon pembimbing. Kenapa? Karena kalau yang udah ada dalam project riset itu biasanya tidak mulai dari nol. Sudah ada yang mengerjakan lebih awal, kemudian tinggal meneruskan. Tinggal skill kalian match dengan sana, maka akan bisa mempercepat selesainya tesis. Ya, jadi tesis jangan terlalu berat juga supaya nggak seberat disertasi, juga jangan terlalu tergantung sama perangkat device technical, lebih kepada saintifiknya daripada ke teknisnya. Karena kalau terlalu ke teknis, technical, kerjaan teknis perangkat devices itu perlu waktu lebih lama. Nanti jatuhnya malah sama kayak TA. Nah, lebih bagus ke saintifiknya saja atau simulasinya atau sampai ke tapi sesuai dengan waktu dan skill kalian, kembali lagi ke skill kalian. Terus tadi terkait dengan yang RMT juga nanti waktu kalian kemajuan, proposal maupun sidang tesis, pertanyaan akan sama tergantung dari penguji. Jadi kalau pengujinya orang teknis seperti Pak Doan pasti nanyanya ke teknis-teknis. Tapi kalau kalian dapatnya, ini khususnya yang RMT ya, yang Roger tadi, yang nanyanya misalnya Pak Taufik Hasan, orang manajemen, pasti nanyanya ke manajemennya. Semua tentang manajemen, ekonomi, segala macam akan aspek ke sananya masuk ya, tidak hanya masuk ke teknis. Tapi kalau yang ngujinya, kebetulan bimbingan saya pernah diuji oleh dosen yang regulasi. Jadi yang dikejar justru regulasinya. Padahal regulasinya itu hanya disinggung sedikit, tapi yang dikejar regulasinya. Jadi tergantung dari pengujinya nanti dapat orangnya bidang apa. Nah untuk itu mungkin harus disiapkan, khususnya untuk Roger ya, RMT harus disiapkan supaya, tapi nanti untuk sidang proposal, untuk sidang kemajuan, dan sidang tesisnya. Tergantung nanti dari pengujinya harus bisa menyiapkan aspek untuk menjawab tantangan dari si penguji. Oke, passion kalian dan pembimbing yang sesuai dengan passion kalian itu harus matching. Syukur-syukur kalian bisa dapat pembimbing yang bisa mengarahkan dan punya dana riset supaya bisa mendukung ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih kepada Pak Doan Perdana yang sudah meluangkan waktu memberikan ilmunya, pengalamannya kepada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tidak ada sertifikat kuliah. Kita akhiri presentasi nanti yang kelas Pak Vicky akan dengan Pak Vicky, yang kelas saya sudah saya rekam semua. Terima kasih, kita akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Doan. Terima kasih Pak Doan.